Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan rahmat serta hidayahnya lah kita dapat bersama-sama belajar mata kuliah teori belajar dan pembelajaran. Kedua kalinya salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman yang gelap gulita menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Baiklah, di sini saya Nafisa Anggi Putri dengan NIM 21410101012 akan memaparkan materi atau akan menjelaskan materi mata kuliah teori belajar dan pembelajaran dengan tema implementasi pembelajaran yang berpijak pada teori behavioristik. Baiklah, yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat dan pengertian teori behavioristik. Tetapi sebelumnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pengertian dari teori belajar. Secara sederhana, teori belajar adalah suatu prinsip umum atau kumpulan prinsip yang saling berhubungan dan merupakan penjelasan atas sejumlah fakta dan penemuan yang berkaitan dengan peristiwa belajar. Adapun arti dari teori itu sendiri adalah pendapat, cara, dan aturan melakukan sesuatu. Sedangkan arti dari prinsip adalah asas atau kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Jadi, pada intinya, arti atau maksud dari teori belajar adalah prinsip adalah kebenaran atau suatu kebenaran yang jelas terhadap dasar kita untuk berpikir dan bertindak dalam melakukan sesuatu. Adapun arti lain juga mengatakan bahwa teori belajar adalah suatu tesis-tesis yang mendeskripsikan beragam aspek pada hakikat belajar. Para pemikir dan pakar yang punya keahlian di berbagai bidang keilmuan dan mempunyai peran yang penting dalam merumuskan teori-teori belajar. Kemudian terdapat berbagai macam teori di dalam teori belajar. Salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Jadi, teori behavioristik adalah teori yang mengedepankan perubahan tingkah laku. Contohnya saja, ketika adanya pembelajaran antara guru dan peserta didik, tetapi peserta didik setelah menerima pengetahuan dari guru tersebut tidak mengalami perubahan tingkah laku dalam kehidupannya, artinya perubahan atau tingkah lakunya tetap seperti itu aja, tidak berubah. Maka menurut paham teori behavioristik, pembelajaran tersebut dinilai belum berhasil. Adapun tokoh pelopor dari teori behavioristik salah satunya adalah yang pertama Thorndike, yang kedua Watson, yang ketiga Clark Hull, yang keempat Edwin, dan yang terakhir Skinner. Adapun pengertian teori behavioristik menurut pendapat Desmita yaitu merupakan teori belajar memahami tingkah laku manusia yang menggunakan pendekatan objektif, mekanistik, dan materialistik, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang dapat dilakukan melalui upaya pengkondisian. Teori belajar behavioristik sangat menekankan pada hasil belajar, yaitu adanya perubahan tingkah laku atau perubahan perilaku yang dapat dialami, diukur, dan dinilai secara konkret atau jelas. Pembelajaran behavioristik juga sering disebut dengan pembelajaran stimulus. Stimulus sendiri artinya apa saja yang merangsang terjadinya kegiatan belajar seperti pikiran, perasaan, atau hal-hal lain yang dapat ditangkap melalui alat indera. Sedangkan respon artinya adalah reaksi yang dimunculkan peserta didik ketika belajar yang dapat berupa pikiran, perasaan, gerakan, atau tindakan. Yang berarti tingkah laku dari peserta didik merupakan reaksi-reaksi terhadap lingkungan, dan segenap tingkah laku tersebut merupakan hasil belajar. Berdasarkan komponennya, teori ini sering digunakan dalam pembelajaran sekarang. Jadi teori behavioristik sangat digemari atau sangat sering digunakan oleh sekolah-sekolah yang saat ini masih berdiri atau masih melakukan proses pembelajaran, dikarenakan teori behavioristik dinilai merupakan teori yang sangat dapat
menjadikan perubahan tingkah laku atau menjadikan peserta didik menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Adapun menurut Kim, beliau berasumsi bahwa tujuan pembelajaran behavioristik yang paling penting dapat ditentukan dan diukur sepenuhnya, dan beberapa behavioris yang lainnya juga berpendapat bahwa mengajar bertujuan untuk menciptakan instruksi yang baik. Peserta didik diharapkan akan memiliki pemahaman yang sama terhadap pengetahuan yang diajarkan. Artinya, apa yang dipahami oleh pengajar atau guru juga harus dipahami oleh murid. Maksudnya, suatu pengetahuan yang telah dipahami oleh guru kemudian diajarkan kepada peserta didik, diharapkan peserta didik dan guru tersebut memiliki pengetahuan atau pemahaman yang sama. Oleh karena itu, para pendidik kerap kali mengembangkan kurikulum yang terstruktur dengan menggunakan standar-standar tertentu dalam proses pembelajaran yang harus dicapai oleh para peserta didik. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai macam-macam teori dalam lingkup teori behavioristik. Adapun macam-macam teori dalam lingkup behavioristik dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, teori koneksionisme. Yang kedua, teori pembiasaan klasik. Yang ketiga, teori pengkondisian kontiguitas. Yang keempat, teori pembiasaan perilaku respons. Yang pertama, teori koneksionisme. Adapun teori koneksionisme merupakan teori paling awal dari rumpun behaviorisme. Pendidikan dan pengajaran di Amerika Serikat pada mulanya banyak didominasi oleh pengaruh Thorndike. Teori belajar Thorndike disebut koneksionisme karena belajar merupakan proses pembentukan koneksi-koneksi antara stimulus dan respon. Pembagian yang kedua yakni teori pembiasaan klasik. Teori pembiasaan klasik ini berkembang berdasarkan hasil eksperimen yang dilakukan oleh Ivan Pavlov. Seperti Thorndike, Pavlov dan Watson yang menjadi tokoh teori ini juga percaya bahwa belajar pada hewan memiliki prinsip yang sama dengan manusia. Belajar atau pembentukan teori perlu dibantu dengan kondisi tertentu. Pembagian yang ketiga yakni teori pengkondisian kontiguitas. Adapun teori pengkondisian kontiguitas, tokohnya yang mengukakan yaitu Edwin. Edwin menyatakan bahwa prinsip-prinsip pembelajaran berdasarkan pada asosiasi-asosiasi di mana perilaku-perilaku pokok dalam pembelajaran adalah tindakan dan gerakan. Adapun pembagian yang terakhir yakni pembagian yang keempat yakni teori pembiasaan perilaku respon. Teori ini dikemukakan oleh Skinner yang berpendapat bahwa ada 2 jenis pembelajaran, yakni pembelajaran yang pertama perilaku responden dihasilkan oleh stimulus spesifik, dan yang kedua pembelajaran tidak ada stimulus tertentu yang bisa dipastikan secara konsisten akan menghasilkan respon operan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar menurut teori behavioristik. Belajar secara umum adalah sesuatu yang terjadi di dalam benak seseorang atau di dalam kepala manusia atau individu. Jadi belajar adalah proses memperoleh pengetahuan dari siapapun itu yang direspon atau diproses oleh otak. Belajar disebut sebagai suatu proses karena secara formal ia dapat dibandingkan dengan proses-proses organik manusia lainnya seperti pencernaan dan pernafasan. Namun belajar merupakan proses yang rumit dan kompleks. Seperti halnya proses-proses organik lainnya, pengetahuan tentang belajar dapat disatukan oleh metode-metode ilmiah. Bila dibenarkan dengan tepat, pengetahuan semacam itu dapat dikemukakan sebagai prinsip-prinsip belajar, dan selanjutnya apabila prinsip-prinsip belajar tersebut dapat dilihat sejalan sehingga mempunyai makna rasional, maka dapat dibangun suatu model proses belajar. Elaborasi model ini dikenal dengan teori-teori belajar. Jadi pembentukan teori-teori belajar dilakukan melalui prinsip-prinsip belajar, kemudian suatu prinsip-prinsip belajar disatukan, dan apabila prinsip-prinsip tersebut memiliki tujuan atau memiliki pengertian yang sama, maka prinsip tersebut bisa dikatakan menjadi teori-teori belajar. Sedangkan menurut teori belajar behavioristik, belajar merupakan suatu proses perubahan tingkah laku sebagai akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Dengan kata lain, belajar merupakan bentuk perubahan yang dialami siswa atau peserta didik
dalam hal kemampuannya untuk bertingkah laku dengan cara yang baru sebagai hasil dari interaksi stimulus dan respon. Contoh, seorang anak mampu berhitung penjumlahan dan pengurangan. Meskipun dia belajar dengan giat, tetapi dia masih belum bisa mempraktekkan penjumlahannya. Maka ia belum bisa dikatakan belajar, karena ia belum menunjukkan perubahan tingkah laku sebagai hasil dari belajar itu sendiri. Dalam teori behavioristik, yang terpenting adalah masukan atau input berupa stimulus serta output yang berupa respon. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai ciri-ciri teori behavioristik. Menurut Ahmadi, teori belajar behavioristik mempunyai ciri-ciri, yaitu yang pertama, aliran ini mempelajari perubahan manusia bukan dari kesadarannya, melainkan mengamati pembentukan dan tingkah laku. Jadi ciri-ciri yang pertama, menurut aliran atau menurut teori behavioristik, seorang peserta didik dapat dinilai berhasil ketika dia sudah mengalami perubahan tingkah laku. Apabila perubahan tersebut tidak terjadi dalam kehidupannya, dalam artian dia hanya tahu teori, tahu ilmunya saja, tetapi tidak bisa mempraktekannya dalam kehidupan sehari-hari, maka pembelajaran menurut teori belajar behavioristik tersebut dinilai belum berhasil. Ciri yang kedua, yakni segala perbuatan dikembalikan kepada refleks. Behaviorisme mencari unsur-unsur yang paling sederhana, yakni perbuatan-perbuatan bukan kesadaran yang dinamakan refleks. Yaitu maksudnya adalah teori behaviorisme itu merupakan teori perubahan tingkah laku yang dilakukan secara refleks, bukan mengenai ilmunya saja atau teori-teori saja, tetapi tidak ada praktekannya dalam kehidupan. Sedangkan menurut Irhan dan Wiyahni menyebutkan bahwa hal-hal penting yang merupakan bentuk atau ciri dari proses pembelajaran behavioristik dapat dilihat dari beberapa hal. Di antaranya adalah, yang pertama, memberikan kedudukan siswa sebagai individu yang pasif. Yang kedua, memunculkan perilaku-perilaku yang diharapkan menggunakan metode pembiasaan atau drill. Yang ketiga, memandang pengetahuan merupakan sesuatu yang stagnan dan tidak pernah berubah. Yang keempat, memandang mengajar hanya sebagai transfer pengetahuan. Yang kelima, kurikulum dikembangkan secara terstruktur dan pengetahuan sudah ada sehingga siswa tinggal mempelajarinya. Adapun menurut Sugihartono dan kawan-kawan, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penerapan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, mementingkan dan memperhatikan pengaruh lingkungan. Yang kedua, mengutamakan mekanisme terbentuknya hasil belajar melalui mekanisme stimulus respon. Yang ketiga, mementingkan dan memperhatikan kemampuan yang sudah dimiliki dan terbentuk pada saat-saat sebelumnya. Yang keempat, mementingkan pembentukan kebiasaan perilaku melalui latihan dan pengulangan. Dan yang terakhir, yang kelima, hasil belajar yang tercapai terwujud dalam bentuk perilaku-perilaku yang diinginkan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip teori behavioristik. Adapun teori behavioristik, prinsip-prinsipnya dapat dibagi menjadi dua, yakni yang pertama stimulus dan respon, yang kedua reinforcement atau penguatan. Yang pertama, stimulus dan respon. Stimulus adalah apa saja yang diberikan guru kepada siswa, misalnya alat peraga atau gambar tertentu dalam rangka membantu belajarnya. Sedangkan respon adalah reaksi siswa terhadap stimulus yang telah diberikan oleh guru tersebut. Reaksi ini haruslah dapat diamati dan diukur. Jadi stimulus merupakan suatu hal yang diberikan oleh guru kepada siswa, entah berupa pengetahuan ataupun alat yang diberikan oleh guru kepada siswa untuk menunjang proses pembelajaran tersebut. Sedangkan respon adalah reaksi siswa ketika menerima pengetahuan tersebut. Contohnya saja, ketika seorang guru memberikan LKS atau buku penunjang kepada peserta didik, kita harus mengetahui atau harus melihat dengan jeli bagaimana respon atau reaksi yang ditimbulkan dari peserta didik tersebut. Apakah dia akan senang ataupun akan sedih atau seperti apa atau kecewa. Dari sanalah kita harus memperhatikan mengapa peserta didik tersebut begitu memunculkan reaksi yang seperti itu. Adapun penguatan-penguatan dapat dibagi menjadi beberapa, yakni yang pertama penguatan positif dan negatif, yang kedua penguatan primer dan sekunder, yang ketiga
penguatan kesegaran memberikan penguatan, dan yang keempat pembentukan perilaku, dan yang kelima kepunahan. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kelebihan teori behavioristik. Adapun kelebihan dari teori behavioristik yang pertama, membiasakan guru untuk bersikap jeli dan peka terhadap situasi dan kondisi belajar. Yang kedua, guru tidak membiasakan memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Yang ketiga, mampu membentuk suatu perilaku yang diinginkan mendapatkan pengakuan positif, dan perilaku yang kurang sesuai mendapatkan penghargaan negatif. Atau penghargaan negatif di sini artinya diberi pemahaman agar peserta didik itu dapat berubah menjadi lebih baik. Yang keempat, dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang berkesinambungan dapat mengoptimalkan pengetahuan yang telah dicapai oleh peserta didik. Yang kelima, bahan pelajaran dapat disusun dari yang sederhana sampai yang paling kompleks. Yang keenam, dapat mengganti stimulus yang satu dengan stimulus yang lainnya. Yang ketujuh, teori ini cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktek. Dan yang terakhir, yang kedelapan, yakni teori behavioristik juga cocok diterapkan untuk anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang biasa seperti mengulangi, harus dibiasakan, suka meniru, dan suka dengan bentuk-bentuk penghargaan langsung. Adapun kekurangan dari teori behavioristik yang pertama, sebuah konsekuensi untuk menyusun bahan pelajaran dalam bentuk yang sudah siap. Yang kedua, tidak setiap pelajaran dapat menggunakan metode ini. Yang ketiga, murid berperan sebagai pendengar dalam proses pembelajaran dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif. Yang keempat, penggunaan hukuman yang sangat dihindari oleh para tokoh behavioristik justru dianggap sebagai metode yang paling efektif untuk menertibkan siswa. Yang kelima, murid dipandang pasif, perlu motivasi dari luar. Dan yang keenam, murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan dari guru dan mendengarkan apa yang didengarkan. Yang ketujuh, cenderung mengarahkan siswa untuk berpikir linear, konvergen, tidak kreatif, dan tidak produktif. Yang kedelapan, pembelajaran siswa yang berpusat pada guru bersifat mekanistik dan hanya berorientasi pada hasil yang diamati. Dan yang terakhir, yang kesembilan, yakni penerapan metode yang salah dalam pembelajaran mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang tidak menyenangkan bagi siswa. Kemudian saya akan menjelaskan bab yang terakhir, yakni penggunaan teori behavioristik dalam implikasi pembelajaran. Sebelumnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai implikasi atau implementasi. Jadi implikasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implikasi atau implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna atau matang. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix atau matang. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari bahasa Inggris implement yang berarti melaksanakan. Adapun tujuan dari implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk nyata. Jadi tujuan dari implementasi adalah menerapkan atau mewujudkan rencana yang telah disusun. Pada proses pembelajaran, pastilah kita sudah merencanakan atau menyusun rencana yang akan diterapkan dalam pembelajaran. Terus kemudian kita mengimplementasikannya atau menerapkannya atau mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian teori behavioristik yang menekankan adanya hubungan antara stimulus dengan respon secara umum dapat dikatakan memiliki arti penting bagi siswa untuk meraih keberhasilan. Caranya, guru banyak memberikan stimulus atau memberikan pengetahuan, memberikan sesuatu apapun yang diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Dan dengan cara ini siswa akan merespon secara positif, apalagi jika diikuti dengan adanya reward atau hadiah yang berfungsi untuk memberikan semangat kepada para peserta didik. Teori behavioristik ini sangat mudah sekali kita dapatkan atau kita temukan pada setiap sekolah, karena teori ini dianggap sebagai teori yang sangat mahir atau teori yang sangat bisa diandalkan untuk perubahan dari sikap peserta didik. Karena dalam teori ini kita diajarkan untuk mematuhi peraturan. Ketika kita tidak mematuhi peraturan tersebut, kita akan mendapatkan hukuman sebagai timbal balik dari kesalahan yang telah kita lakukan.
Sedangkan implikasi teori behavioristik dalam kegiatan pembelajaran tergantung dari beberapa hal seperti tujuan pembelajaran, sifat materi pelajaran, karakteristik siswa, media, dan fasilitas pembelajaran yang tersedia. Adapun gagasan-gagasan seperti yang telah dikemukakan oleh para pencetus aliran behaviorisme seperti Thorndike tentang perlunya bantuan guru untuk menciptakan perilaku siswa, perlunya keterampilan-keterampilan yang dilatihkan dan disiplin mental menjadi dasar bagi pengembangan aliran behavioristik di sekolah. Di samping itu, gagasan Guthrie tentang perlunya reinforcement atau penguatan di sekolah dalam pembelajaran sampai saat ini diakui menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam kegiatan pembelajaran. Jadi penguatan dalam proses pembelajaran sampai saat ini dinilai sangat penting. Karena teori behavioristik memandang bahwa pengetahuan telah terstruktur, rapi, dan teratur, maka siswa atau orang yang belajar harus dihadapkan pada aturan-aturan yang jelas dan ditetapkan terlebih dahulu secara ketat. Pembiasaan dan disiplin menjadi sangat esensial dalam belajar, sangat esensial dalam artian sangat berguna, sehingga pembelajaran lebih banyak dikaitkan dengan penegakan kedisiplinan. Kegagalan atau ketidakmampuan dalam penambahan pengetahuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, dan keberhasilan belajar atau kemampuan dikategorikan sebagai bentuk perilaku yang pantas diberi hadiah. Adapun tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menuntut siswa untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Jadi tujuan pembelajaran menurut teori behavioristik adalah siswa diharapkan mampu menerima pengetahuan, kemudian diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam artian mengalami perubahan tingkah laku, yang mana pengetahuan tersebut juga bisa diingat kemudian diulangi kembali untuk menghindari lupa terhadap pengetahuan itu sendiri. Pembelajaran behavioristik juga memerlukan evaluasi. Evaluasi menekankan pada respon pasif, keterampilan secara terpisah, dan biasanya menggunakan paper and pencil text. Evaluasi hasil belajar menuntut jawaban yang benar. Maksudnya, bila siswa menjawab secara benar sesuai dengan keinginan guru, hal ini menunjukkan bahwa siswa telah menyelesaikan tugas belajarnya. Evaluasi belajar dipandang sebagai bagian yang terpisah dari kegiatan pembelajaran dan biasanya dilakukan setelah selesai kegiatan pembelajaran. Teori ini menekankan evaluasi pada kemampuan siswa secara individual. Dalam mengimplikasikan teori belajar behavioristik dalam proses pembelajaran, guru dapat melakukan beberapa hal. Yang pertama, menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa. Yang kedua, dapat mengetahui tingkat penguasaan pengetahuan yang telah diperoleh oleh siswa sebelumnya. Jadi, hal yang dapat dilakukan guru untuk melakukan atau untuk menerapkan teori belajar ini adalah yang pertama, menganalisis kemampuan awal. Jadi, sebelum guru mulai memberikan pengetahuan kepada para peserta didik, hendaklah guru itu telah mengetahui kemampuan awal atau sampai mana murid tersebut sudah mengetahui suatu pengetahuan. Kemudian yang kedua, dapat mengetahui tingkat penguasaan. Jadi seorang guru juga harus melakukan evaluasi apakah materi sebelumnya yang telah disampaikan sudah benar-benar difahami atau dimengerti oleh peserta didik. Sedangkan langkah umum yang dapat dilakukan guru dalam menerapkan teori behavioristik, yang pertama yakni mengidentifikasi tujuan pembelajaran, yang kedua melakukan analisis pembelajaran, yang ketiga mengidentifikasi karakteristik dan kemampuan awal pembelajar, yang keempat menentukan indikator-indikator keberhasilan belajar, yang kelima mengembangkan bahan ajar, yang keenam mengembangkan strategi pembelajaran, yang ketujuh mengamati stimulus yang mungkin dapat diberikan, yang kedelapan mengamati dan menganalisis respon pembelajar, yang ke-9 memberikan penguatan baik positif maupun negatif, serta yang ke-10 yang terakhir yakni merevisi kegiatan pembelajaran. Thorndike juga kemudian merumuskan peran
yang harus dilakukan guru dalam proses pembelajaran. Salah satunya yang pertama, membentuk kebiasaan peserta didik. Yang kedua, berhati-hati jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya harus diubah. Yang ketiga, jangan membentuk kebiasaan yang buruk kepada peserta didik. Yang keempat, bentuklah kebiasaan dengan cara yang sesuai sebagaimana kebiasaan yang akan digunakan. Kemudian, pada zaman yang modern ini, aplikasi atau pengimplementasian aplikasi teori belajar behavioristik dapat kita temukan atau berkembang pada pembelajaran dengan PowerPoint dan multimedia. Pembelajaran dengan PowerPoint cenderung terjadi satu arah. Materi yang disampaikan dalam bentuk PowerPoint disusun secara rinci dalam bagian-bagian kecil. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila keterangan atau penjelasan yang saya sampaikan kurang dapat memahami atau kurang dapat dimengerti oleh para penonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.